Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran prakarya. Salam kreatif. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang pelajaran prakarya, yaitu aspek kerajinan. Namun sebelum ke materi, marilah kita lihat tujuan dari pembelajaran. 1. Menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai bentuk anugerah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan termotivasi dalam belajar materi kerajinan bahan lunak. Siswa dapat menirukan, menyebutkan, dan memperagakan yang termasuk kerajinan bahan lunak. Oke, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita. Langsung saja kita lihat video berikut ini untuk memahami materi kita. Pengertian dari kerajinan. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak dibagi dua jenis. Yang pertama, bahan lunak alam, dan yang kedua, bahan lunak buatan. Yang pertama, bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak alam yang diambil dari alam, dan cara pengolahannya juga dilakukan secara alami, tidak dicampur dengan bahan-bahan buatan lainnya. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, dan mudah dibentuk. Kerajinan dari bahan lunak alam. Yang pertama, kerajinan keramik. Yang kedua, kerajinan kulit. Yang ketiga, kerajinan floor clay. Dan yang keempat, kerajinan getah nyatu. Yang pertama, kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat yang biasa dikenal orang biasa dengan kerajinan keramik. Ini berasal dari bahasa Yunani atau kramos. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat elastis sehingga dapat dimeduk dan lalu dibakar dengan suhu 1000 derajat Celcius. Nah, di Indonesia memiliki bahan kerajinan keramik dari berbagai daerah dengan berbagai macam ciri khas. Nah, makanya keramik yang dari Indonesia itu berbeda dengan keramik dari Cina, Jepang, maupun kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal dengan kerajinan berbahan kulit, yaitu wayang. Kerajinan wayang, menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan hasil dari nenek moyang kita, jadi jangan sangat memiliki nilai yang sangat luhur. Nah, makanya UNESCO telah memberikan ini sebagai budaya Indonesia. Nah, kulit yang dihasilkan itu dari kulit sapi, kambing, kerbau, dan dari buaya.
Nah, selain wayang, kerajin kulit juga bisa dibuat seperti tas, sepatu, sandal, dompet, dan juga ikat pinggang. Nah, ini proses dari pembersihan kulit dari binatang buaya. Nah, setelah digosok ini, nanti harus dikeringkan. Setelah dikeringkan, baru diproses untuk pembuatan seperti tadi, ya, tas, sepatu. Yang ketiga, kerajinan adonan tepung atau floor clay. Nah, floor clay ini sejenis bahan yang bisa dibentuk sejenis bahan adonan. Nah, bahan adonan ini bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga mudah dibentuk. Nah, ini contohnya seperti untuk membuat boneka. Nah, bahan yang digunakan ini berasal dari bahan dari rumah biasa yang dipakai untuk mengolah makanan sehari-hari. Nah, kerajinan prokai ini memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk, sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. Yang keempat, kerajinan getah nyatu. Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan atau ada hutan tropis, ya. Nah, getah nyatu berasal dari Pulau Kalimantan. Pohon ini telah lama menjadi bahan kerajinan tangan. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah nyatu atau pohon nyatu yang banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, produk ini didominasi untuk pengrajin untuk membuat perahu, ya, perahu untuk hiasan. Nah, ini contoh-contoh dari kerajinan getah nyatu. Ada perahu. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang kerajinan bahan lunak. Nah, kita ke tugas perorangan atau tugas untuk kalian, yaitu membuat kerajinan dari floor clay, dari tepung atau dari tepung, ya. Nah, ini bahan-bahannya. Nanti bahan ini setelah kalis dicetak ke cetakan agar. Nanti ini dikumpulkan, ya, minggu depan. Demikian semua telah Bapak sampaikan dari materi sampai tugas, ya. Nah, sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam kreatif.